Nama saya Suyono, profesinya sebagai guru di Kecamatan Panti. Waktu itu musim hujan, lembaga kami SDN Suci 4 di pucuk Gunung Argopuro di Kecamatan Panti kena puting angin beliung. Hujan sehari semalam, ambruk 3 kali ambruk sekolah itu. Itu saya mengajukan, waktu itu masih ada kantor UPT, kalau nggak salah masih tahun 2016. Saya mengajukan, insya Allah 4 kali saya mengajukan, baik melalui kantor UPT maupun langsung ke pemerintah daerah, ke Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Namun belum ada tanggapan terkait karena muridnya sedikit. Tapi bagaimanapun juga menurut kami, 2 murid pun di atas gunung mereka berhak mendapat pendidikan yang sama seperti anak-anak di kota. Berapapun jumlah murid, 1000, walaupun 2 anak, ini masih punya hak untuk mendapat pendidikan yang sama dari seorang guru. Kami melakukan langkah-langkah, waktu itu murid kami 23, karena sekolahnya nggak ada, kami ngampung di masyarakat, Pak. Terutama di musola. Alhamdulillah masyarakatnya baik-baik demi pendidikan anak-anak mereka, jadi kami mengajarnya di musola. Sangat sulit ditempuh, kurang lebih kalau ditempuh jarak dari kecamatan itu 24 km, Pak. Karena kami tidak betah dengan dewan-dewan guru di sana, kok setiap ngajar di musola takut ganggu, Pak ya. Kami berusaha, akhirnya kok kedatangan wartawan waktu itu, Pak. Ada 6 orang melihat lokasi sekolahan yang sudah hancur itu, Pak. Ya alhamdulillah, keesokan harinya saya ditelepon tanpa nama dari Jakarta, Pak. Ternyata yang nelpon saya itu adalah Haji Endi yang sekarang mencalonkan diri menjadi bupati, Pak. Tapi waktu itu belum ada ancang-ancang, belum ada kalau memang Pak Jendi mau nyalon bupati. Bagaimana juga Pak Jendi telepon saya, siapa ini? Ini Bapak Suyono. Ya betul Pak Haji. Saya Jendi. Sekolahnya sampean 3 hari lagi saya bangun. Kaget saya, Pak. Apa betul ini tidak ada namanya gitu. Akhirnya keesokan harinya orangnya Pak Kejendi, Pak siapa itu yang diserut itu, pemborongnya itu datang ke rumah saya minta antar ke lokasi. Sampai di sana langsung belanja bahan. Hari Senin, hari Kamis telepon, Seninnya sekolahan itu sudah dibangun. Dibangun dari nol sama Kak Jendi. Habisnya ya kalau menurut saya, karena lamanya bangunan itu 2 bulan 26 hari, kurang lebih 225 juta. Tapi saya sendiri tidak tahu, saya cuma terima kunci. Ada pemborongnya sendiri sudah dari Pak Kajendi sendiri. Dan selama bangunan itu berlangsung, saya bermalam di atas, Pak, bersama pekerja-pekerja itu, ingin sekolahan ini bagus walaupun di atas gunung. Bagaimanapun juga kalau sekolahnya bagus kan menarik untuk pendidikan sana. Tapi bagaimanapun juga masyarakatnya memang terbatas di sana, Pak. Dan selama itu juga Pak Kajendi ini tidak pernah melihat ke lembaga kami. Sampai peresmian, sampai selesai, saya undang waktu itu pengawas, porwas, kepala UPT, juga PGRI, kecamatan Panti itu saya undang semua. Waktu itu selamatan sekolahan itu maksudnya. Tapi Pak Kajendi waktu itu masih ada di Baghdad gitu. Mohon maaf tidak bisa menghadiri katanya. Selama itu juga Pak Kajendi tidak pernah mengingat, dan dia melihat saya numpak sepeda Supra yang dulunya baru itu, baru selama 2 tahun di sana, 3 tahunan saya di sana, hancur sepeda, Pak. Jendi mungkin kasihan. Berapa jam sampean ke sana? Ya 1,5 jam Pak Ji. Gimana kalau saya belikan sepeda? Ya maunya saya dibelikan CBR, Pak. CBR yang harganya 35 juta lebih itu, saya tidak mau. Saya minta trail aja, karena jalannya naik ke atas gunung. Akhirnya besok ambil trailnya, langsung Pak. Jadi saya ngomong hari Rabu, Kemisnya saya langsung disuruh ngambil trail itu. Tidak ketemu Pak, ambil sendiri sudah di perusahaan air Al-Qadiri gitu. Saya datang ke sini, ada teman-teman yang nyuting ke sekolahan saya itu, wartawan-wartawan dari Metro kalau nggak salah itu. Ini Pak sepedanya, kok dibelikan yang terbaru katanya saya. Sama notanya itu 29 juta lebih. Duh, saya nangis gitu Pak ya.
Akhirnya dengan sepeda itu, alhamdulillah dalam waktu 25 menit saya sudah nyampe di lembaga kami. Kalau dulu berangkat jam 6, mungkin jam 8 baru nyampe. Sekarang berangkat jam 6, setengah 7 saya sudah di lembaga kami. Tapi sayangnya lembaga kami sekarang sudah ditutup, Pak. Karena ada diskomunikasi antara koperasi dengan PDP. Sehingga masyarakat di sana turun semua, muridnya habis sudah. Harapan saya, ya kalau berkenan, saya juga bisa dimutasi ke di bawahnya. Karena aset-aset yang ada di Suci 4 itu sangat banyak sekali, Pak. Dan saya menyuruh orang, walaupun saya sudah sekarang dimutasi, menyuruh seseorang penjaga, tetap saya honor tiap bulan dengan uang pribadi saya untuk menjaga aset yang ada di atas itu, Pak. Karena besar asetnya itu, Pak. Mungkin waktu itu tidak ada yang hadir, Pak. Tidak ada yang hadir. Jadi saya cuma mengajukan berapa kali, saya kalau nggak salah 4 kali sudah mengajukan mutasi. Selama 1 tahun saya terombang-ambing, tidak nemu tempat tugas. Sedangkan di bawah, SD di bawah, banyak kepala sekolah yang 3 orang meninggal dunia, ada 2 orang yang sudah purna tugas, dan saya sendiri sudah mengajukan pengajuan untuk dimutasi ke SD yang kosong kepala sekolahnya, tapi sampai saat ini belum. Mereka itu kok heran kalau ketemu saya itu, kok iso sampean itu kadang dimutasi. Ya saya nggak tahu ini juga kan kebijakan pemerintah daerah gitu saya. Saya sendiri masa mau maksa. Yang penting saya sudah melakukan langkah-langkah yang benar. Sekolahan ditutup bukan karena apa? Karena memang ada permasalahan dan masyarakatnya nggak ada sama sekali, sudah kosong memang. Dan saya sendiri mengorbankan, Pak, karena sekolah itu sudah ditutup, muridnya 0, guru-guru banyak yang terlantar, yang PNS itu banyak terlantar. Akhirnya kira-kira 6 bulan untuk guru-guru bisa dimutasi. Saya 1 tahun lebih tidak ada surat mutasi, SK mutasi, sehingga TPP saya 3 bulan tidak pernah cair, karena dapodik saya merah. TPP saya yang 3 bulan sekali, 3 triwulan tidak cair, hampir 1 tahun. Tanggapannya orang-orang baik di wilayah Panti sendiri, Sukorambi maupun di kecamatan yang lain, hebat bener sampean itu. Kok iso sampean diberi sepeda? Ya karena Pak Gaji itu melihat saya numpak sepeda Supra yang sudah lama itu, dan keinginan Pak Gajendi itu ingin saya itu ke sekolahan itu biar tidak terlambat, Pak. Komunikasi dengan teman-teman, transportasi biar enak. Sepeda ini jangan gunakan untuk dinas, jangan untuk gunakan yang lain, untuk dinas biar lancar demi pendidikan di Kabupaten Jember. Dari dulu Pak Gajendi kan jasanya terlalu besar, Pak ya. Di masjid-masjid juga gitu, Pak. Saya tahu sendiri. Sampai ke daerah Sentul dan daerah lainnya, setiap bulan puasa Pak Kaji kan memberikan nasi kotak itu. Ada yang 150 per masjid, ada yang 100, ada yang 200, tergantung dari banyak takmirnya. Dari situ keinginan masyarakat tahun 2016 itu, kenapa Pak Kaji Endi itu kok nyalon bupati? Loyalitasnya seperti ini, sosialnya seperti ini, bantuan-bantuan kepada masjid. Kalau nggak salah, saya dengar itu kurang lebih 1000 masjid Kabupaten Jember itu yang dibangun oleh Jendi, dibantu oleh Pak Jendi. Dan masjid satu-satunya kebanggaan masyarakat Jember adalah masjid di Condro itu, Pak. Itu adalah kebanggaan masyarakat Jember itu. Bangunan asli Pak Jendi itu. Dan saya dari dulu tahun 86 sudah ikut Jendi, Pak. Tahun 86 keluar dari sekolah SPG, saya pengangguran 4 tahun, ikut Pak Jendi kerja ngecat, dibayar 1000. Opennya, pelaknya Pak Kajendi itu terhadap saya itu luar biasa. Semua orang yang ikut Pak Kajendi, termasuk pemborong-pemborong, terutama bangunan-bangunan, itu merasa bangga, Pak Kaji nyalon seperti ini. Karena open, Pak, pelak gitu, Pak. Bagus kepada bawahannya itu bagus. Merakyat. Gitu. Bukan hanya di Panti,
Di kabupaten lain, walaupun bukan wilayahnya Pak Kajendi, pernah Pak Kajendi bantu di Probolinggo, Pak. Di atas gunung sekolahan yang ambruk, kena puting beliung ini. Ini Pak tukangnya sendiri, pemborongnya yang cerita. Bukan hanya di panti, Pak. Dia itu sangat peduli kepada pendidikan. Dan setiap Pak Jendi itu memberikan sumbangan, baik kepada lembaga pemerintah, maupun lembaga yayasan, pondok pesantren, maupun Pak Kajendi tidak pernah mengingat, Pak. Dia itu melupakan apa yang dia sumbangkan tuh selalu melupakan. Tapi saya pribadi, Pak, tahun 2016 bulan November, Pak Kajendi pernah menyumbang. Saya ingin ketemu, ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Kajendi. Tapi Pak Kajendi masih ke luar negeri, Pak, waktu itu. Dia tidak pernah mengingat, Pak. Apa yang dia sumbangkan tidak pernah mengingat. Tapi orang yang disumbang seperti saya juga yang lainnya selalu mengingat sampai ajal menjemput saya. Saya tetap ingat pada sumbangan Pak Kajendi. Mudah-mudahan Pak Kajendi diberi barokah panjang umur, Pak. Harapannya guru-guru untuk wilayah Kecamatan Panti, Sukorambi maupun Kabupaten Jember, ini semua yang saya dengar, mudah-mudahan Pak Kajendi bisa mengangkat guru-guru yang honorer, terutama. Kasihan, Pak, mereka ada yang 20 tahun, 22 tahun mengabdi kepada lembaga itu, sampai saat ini belum diangkat. Saya hanya ingin Pak Kajendi bukan hanya di bidang guru, Pak, baik di bidang pertanian, bidang peternakan maupun yang lain-lain, mudah-mudahan Pak Kajendi bisa menyelesaikan semua itu. Terutama pesan saya untuk guru-guru honorer yang sudah puluhan tahun mengabdikan diri kepada lembaga, mudah-mudahan cepat diangkat oleh Pak Kajendi. Saya terus terang aja, Pak Kajendi ini selain sahabat, selain teman, selain saudara, dia adalah orang tua bagi saya. Saya harus membalas budi kepada Pak Kajendi, Pak. Karena bantuannya tidak bisa dinilai, Pak, dengan harta, Pak. Terus terang aja, saya ingin balas budi kepada Pak Kajendi. Saya Suyono, seorang guru, bersama Haji Hendi dan Gus Pirjon, wis wayahe benehe Jember.